Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunia Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita akan bicara penghalang kebaikan. Jadi ada 5 penghalang kebaikan menurut Ali bin Abi Thalib. Apa saja penghalang kebaikan menurut Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib berkata, andai tidak ada 5 perkara, seluruh manusia tentu akan menjadi soleh semua. Nah, apa yang jadi 5 perkara tersebut yang bisa menghalangi kebaikan, menghalangi orang berbuat amal soleh? Yang pertama adalah rasa puas dengan kebodohan, yang kedua terlalu fokus pada dunia, kemudian yang ketiga bakhil terhadap harta, yang keempat riya dalam beramal, dan yang kelima membanggakan diri. Nah, kita bahas ya satu persatu 5 hal penghalang kebaikan ini atau penghalang beramal soleh menurut Ali bin Abi Thalib sehingga penghalang ini bisa kita hindarkan. Nah, yang pertama apa? Ya, yang bisa menghalangi berbuat kebaikan atau menghalangi seseorang itu berbuat amal soleh ya menurut Ali bin Abi Thalib adalah merasa puas terhadap kebodohan. Kenapa? Karena tidak mau menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Ya, apalagi ilmu agama sifatnya wajib ya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda ya, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi di hadis lain juga Rasulullah juga bersabda akan terjadi menjelang kiamat hari-hari di mana ilmu agama ditarik dan kebodohan merajalela serta terjadi berbagai kekacauan di seluruh bumi dan kekacauan itu dimasukkan berbentuk pembunuhan muttafaqun alaih ya. Jadi maksudnya apa? Karena orang puas dengan kebodohan, tidak mau belajar ya, tidak mengikuti sesuatu itu ada ilmunya ya, kebodohan itu tidak diberantas ya, tidak belajar, akhirnya apa? Akhirnya akan menghalang seseorang untuk melakukan kebaikan karena dia tidak belajar, tidak berusaha untuk memperbaiki hidupnya dengan menuntut ilmu. Padahal ilmu itu adalah cahaya yang bisa membuat kita tuh menjadi tahu, tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita tidak paham menjadi paham. Oleh karena itu ya, ayo kita harus berusaha untuk terus belajar, apalagi ilmu agama. Karena belajar ilmu agama adalah suatu kewajiban tadi disebut oleh Rasulullah tadi. Nah, orang yang tidak mau belajar ya masuk dalam dunia kebodohan itu akan membuat dia itu malas beribadah, penghalang dia beribadah, penghalang dia untuk berbuat kebaikan karena dia tidak tahu ya ilmu-ilmu yang harus dia pelajari, dia tahu ya syarat-syarat yang harus dia pelajari sehingga itu bisa menjadi dia menghalangi dia untuk berbuat kebaikan atau menghalangi dia berbuat amal soleh. Atau begini, dia mengikuti sesuatu nggak ada ilmunya, ya kan? Mengikuti sesuatu tuh nggak ada dalilnya, mengikuti sesuatu tuh misalnya nggak ada petunjuknya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, ayo ya pada teman-teman semua kita berantas kebodohan, ayo ya. Apalagi sekarang digalakkan kita suruh membaca dan perintah pertama kali juga ya Al-Quran itu adalah perintah ayat pertama juga mengarahkan kita untuk menjadi orang yang membaca Iqra, salah satunya juga untuk menuntut ilmu untuk memberantas kebodohan. Baik, itu yang pertama ya. Jadi yang menjadi penghalang kebaikan. Yang kedua yang menjadi penghalang kebaikan atau yang menjadi penghalang seseorang untuk beramal saleh adalah itu tadi ya, dia fokus terhadap dunia. Padahal dunia ini bukan tempat tinggal, dunia hanya sebentar. Di sini bukan tempat tinggal, tetapi dunia ini tempat kita beramal soleh. Dunia ini tempat kita bercocok tanam, mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kalau kita pulang ke kampung akhirat, ketika kita pulang pada Allah, kita sudah membawa bekal sebanyak-banyaknya. Apalagi itu adalah bekal takwa. Nah,
Seseorang yang terlalu fokus terhadap dunia, tidak memperhatikan akhiratnya, itu bisa menghalangi dia beramal soleh, bisa menghalangi dia berbuat kebaikan. Karena Allah berfirman ya, carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan pada kalian kebahagiaan di akhirat, dan jangan kalian melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Surah Al-Qasas ayat 77. Jadi kita disuruh cari ya kehidupan kita dunia, karena kita memang berada di dunia. Tetapi ketika kita mencari kehidupan kita dunia, jangan fokus hanya dunia saja, tidak memikirkan akhirat. Justru ketika kita melakukan kehidupan dunia ini, ya itu dalam rangka kita beribadah pada Allah. Dalam rangka kita, ya itu tadi menanam ya untuk ke depan akhirat kita yang kekal nanti. Dunia ini adalah tempat kita melakukan amal-amal soleh, mengumpul amal-amal soleh, mengumpulkan bekal-bekal, sehingga nanti kalau kita pulang nanti kita sudah punya bekal keimanan kita, ketaatan kita, kesolehan kita. Tetapi kalau kita fokus sama dunia, tidak memikirkan akhirat, tidak memikirkan ibadah, ya itu akan menghalangi kita dari berbuat kebaikan dan amal soleh. Kemudian yang ketiga, penghalang daripada seseorang membuat amal soleh atau kebaikan adalah dia terlalu bakhil terhadap hartanya. Padahal harta adalah titipan, semuanya adalah milik Allah. Apa yang diberikan kepada kita itu hanya titipan. Karena apa? Karena itu Imam Al-Jafar Shadiq berkata, seorang hamba mesti menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya bukan miliknya, tapi milik Tuhannya. Ya, yaitu Allah. Jadi harta yang kita miliki, yang kita dapat itu sebenarnya dari Allah yang dititipkan kepada kita. Dan karena itu jangan bakhil dengan harta. Ketika Allah memberikan harta kepada kita, kita gunakan harta itu semakin taat kita kepada Allah, semakin banyak kita berinfak, semakin banyak kita memudahkan urusan orang lain dengan harta kita, semakin banyak kita menolong orang-orang yang miskin, sebanyak kita melakukan kebaikan ya. Karena kalau orang yang baik kita ada hartanya itu di hati, dihitung hartanya, takut hartanya kurang, dia sangat bakhil, dan itu dia akan menghalang dia untuk berbuat kebaikan karena dia sudah masuk ke dalam kebakhilan. Harta telah membelenggunya, harta telah menjadi Tuhannya. Na'udzubillah menjadi. Dan yang keempat, yang bisa menghalang kebaikan adalah riya dalam beramal. Ya, astagfirullahaladzim, na'udzubillah menjadi. Ya jangan sampai terjadi kali ini ya. Rasulullah SAW ya bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan surga atas orang-orang yang berbuat riya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ya, Abu Nuaim ya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Nah, ini harus kita hati-hati sekali masalah riya ini. Jangan sampai kita beramal itu ingin dipuji orang. Jangan sampai kita beramal ingin dikatakan paling baik, paling banyak amal soleh. Tapi katakanlah kita beramal itu betul-betulnya kita lurus karena Allah. Lalu kita jangan lupa kita selalu doa pada Allah. Ya Allah, luruskan niatku hanya berada padamu ya Allah. Bersihkan aku dari riya, sedikit kecil apa besar ya Allah. Karena apa? Kalau sudah ada rasa riya, rasa ingin dipuji orang, rasa ingin mendapatkan berprioritas, ingin banyak pengikut karena merasa kesolehan kita yang banyak, atau pengikut kita yang banyak, atau ilmu kita yang banyak. Nah, sifat riya tersebut tadi dikatakan ya, itu merupakan suatu perbuatan yang tercela. Nah, Allah menjadikan itu juga sebagai penghalang dari berbuat amal kebaikan atau penghalang dari berbuat amal soleh. Dan yang terakhir, penghalang kebaikan atau penghalang seseorang buat amal soleh itu adalah ketika dia membanggakan diri dia. Ya, bersama tadi Maria, kalau dia itu dia ujub, dia akan membanggakan diri, juga ada rasa kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Jangan sampai ada sifat sombong dalam hati kita. Itu penghalang kebaikan. Udah sifat sombong, merendahkan orang lain, ya, merendahkan manusia, menganggap dia yang paling itu nggak boleh. Kita mikir apa sih? Ya kan? Kita kena panas, ya, kita kepanasan karena kita sakit. Kena hujan, kita kehujanan, kedinginan, kita sakit. Dari segi fisik aja kita tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan yang kuat gitu ya. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dalam milik Allah. Oleh itu bersihkan jiwa kita di sifat sombong ini. Karena apa? Kalau ada sifat sombong itu dalam diri kita, itu bisa menghalangi berbuat kebaikan dan amal soleh.
Nah itulah ya yang bisa saya sampaikan. Saya ulang lagi ya. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib tadi ada 5 perkara, ada 5 hal yang bisa menghalangi seseorang berbuat kebaikan atau berbuat amal soleh. Apa penghalang kebaikan itu? 1, merasa puas terhadap kebodohan. 2, fokus terhadap dunia sehingga dia melalaikan akhirat. Dan yang ketiga, dia bakhil terhadap harta. Dan yang keempat, dia riya dalam beramal. Dan yang kelima, mempunyai sifat membanggakan diri atau sombong. Semoga saya dan para pemirsa semua, penonton semua terhindar dari 5 hal ini yang bisa menghalangi kita berbuat kebaikan, menghalangi kita berbuat amal soleh. Semoga Allah hindarkan kita, dijauhkan dari 5 penghalang ini. Jadi seharusnya kita menjadi orang-orang yang tadi terus belajar, terus kita menseimbangkan kehidupan kita di dunia akhirat, terus kita menjadi orang yang dermawan, terus kita menjadi orang-orang yang ikhlas dan beramal, terus kita menjadi orang yang tawadu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ini banyak salah kira karena mungkin keterbatasan ini saya miliki kepada Allah. Mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada para pemirsa semua saya minta maaf lahir batin. Al-haqqu min rabbika fala takunna minal mumtarin. Kemudian itu datangnya dari Allah, salah khilaf itu datangnya dari saya sendiri. Itu yang baca alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.